Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Jemaah Masjid Jenderal Sudirman yang sama-sama mengharapkan ridha Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama tentu mari kita senantiasa mengistiqomahkan syukur kita kepada Allah Ta'ala yang tentunya hadirnya kita di masjid ini semata-mata karena izin Allah Ta'ala, mampunya kita berada di masjid ini semata-mata karena nikmat dan rahmat Allah Ta'ala yang tidak bisa kita hitung dengan apapun gitu. Karena kalau seandainya Allah berkehendak gitu ya, kita ditakdirkan tidak mau mentaati Allah, kita ditakdirkan kita itu tidak mau mencontoh Rasulullah SAW, ya tentunya kita termasuk orang-orang yang celaka. Tapi ternyata tidak demikian ya. Saat ini kita diberi takdir yang baik, kita ditakdirkan berada di masjid ini dan tentu dengan niat yang mulia gitu ya, yaitu untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menuntut atau mencari ilmu akhirat. Dan memang momennya juga tepat juga gitu ya. Ini waktu saat ini adalah waktu-waktu yang sangat berharga, karena kita termasuk berada di waktu yang insya Allah diijabah doanya, karena kita masih sedang berpuasa gitu ya. Kemudian kita pun niatkan nunggu sholat maghrib ya, niatkan menunggu sholat maghrib, karena menunggu waktu sholat itu, apalagi kalau yang dari tadi sudah asar tetap di sini nggak kemana-mana gitu ya, untuk menunggu sholat maghrib itu kan kata Rasulullah disebut badalikumur ribat. Itulah orang yang sedang bertahan di perbatasan musuh gitu ya. Ribat itu kan orang yang siap untuk berjihad. Nah, kita niatkan saja nih di masjid ini bukan sekedar menunggu waktu berbuka gitu ya, tetapi kita niatkan untuk menunggu waktu sholat maghrib. Nah, mudah-mudahan ini termasuk ribat ya kan, pahala ribat dapat ya kan, pahala tholabul ilmi dapat, dan juga kita berada di masjid kita niatkan dzikir juga ya kan, jadi pahala dzikir juga dapat banyak. Itu pahalanya, ini kegiatannya cuma satu tuh, duduk di masjid sekarang nih, tapi pahalanya bisa banyak, tergantung kita ihtisabnya mau seperti apa, kita cari pahalanya sebenarnya. Ini tergantung ilmu yang kita miliki. Jadi kalau kita paham, oh sekarang saya lagi duduk di masjid nih, oh mau maghrib bentar lagi, wah saya nunggu sholat maghrib lah, niatnya itu dapat pahala ribat gitu ya.
Saya juga mau nunggu iftar ya kan, menyegerakan iftar juga pahala dapat insyaallah ya kan. Terus juga di sini ada majelis ilmu, saya juga ingin meniatkan dapat pahala thalabul ilmi, dapat insyaallah tuh banyak. Ada majelis ini juga menyebut nama Allah di dalamnya, zikir, dapat tuh niatkan pahala zikir. Jadi banyak sekali kegiatan yang sedang kita lakukan ini, pahala yang bisa kita dapatkan ketika kita meniatkan untuk mendapatkan pahala itu semua. Makanya penting kita memiliki ilmu akhirat. Karena dari satu kegiatan itu bisa banyak pahala yang kita dapatkan kalau kita paham niatnya gimana gitu. Ya, seperti itu. Maka semoga Allah Ta'ala memberi kita semua pahala yang kita harapkan tadi gitu ya. Tentu pahala itu bisa kita dapatkan dengan syarat yang paling penting, yaitu masalah mengikhlaskan niat. Kita sekarang niatnya ikhlas saja karena Allah Ta'ala, jangan karena yang lain ya, jangan karena urusan dunia kita berada di sini. Kita berada di sini karena kita mengharapkan pahala Allah yang abadi, yaitu surga. Jamaah Masjid Jenderal Sudirman yang sama-sama mengharapkan ridho Allah, sebagaimana yang disebutkan ya, judul yang atau pembahasan tema yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini adalah tentang bagaimana cara kita mengevaluasi Ramadan yang sudah berlalu setengahnya ini. Jadi kalau sudah setengah berlalu berarti sisa setengahnya lagi. Tentu harus kita evaluasi. Ya samalah seperti kita kalau jadi guru gitu ya, ngajar. Itu kan evaluasi itu tidak hanya di akhir tahun. Ketika kita ingin tahu perkembangan siswa yang kita ajar gitu ya, tentu kita mengadakan evaluasi itu sering. Ada evaluasi harian, ada evaluasi tengah semester, akhir semester gitu kan, malah akhir tahun kenaikan. Begitu pula mungkin bagi mereka yang berbisnis gitu ya, saya yakin itu evaluasinya tidak hanya pas tutup buku saja gitu, pasti ada evaluasi mingguan, evaluasi bulanan, baru evaluasi tahunan, iya kan? Itu kalau misalkan untuk urusan dunia saja seperti itu gitu ya. Nah, kenapa tidak untuk urusan akhirat kita? Bahkan sebetulnya seharusnya ya tidak hanya Ramadan saja sebetulnya ya. Tips ini nanti berlaku untuk semua ibadah yang kita lakukan setiap hari. Dan seharusnya memang cara ini kita lakukan setiap saat, setiap hari gitu ya. Karena umur kita itu kan berkurang setiap hari, bahkan setiap jam, setiap detik itu berkurang. Maka tentu harus selalu kita evaluasi. Evaluasi itu kan kalau secara bahasa itu artinya ya, memberikan penilaian gitu ya. Tapi evaluasi juga memiliki arti cek gitu ya, mengecek, memeriksa. Adapun kalau dalam bahasa agama kita gitu ya, dalam bahasa Islam atau dalam bahasa Arab, evaluasi itu bisa diartikan muhasabah. Dalam bahasa Arab itu kan ada muhasabah itu dari hisbah, artinya menghitung, memeriksa. Tapi ini menggunakan wazan fa'ala yufa'ilu mufa'alah. Muhasabah artinya serius menghitungnya. Jadi tidak sekedar menghitung 1, 2, 3, 4, enggak, itu mah hasibah yahsabu. Hisab, biasa ajalah ngitung biasa. Ini benar-benar diperiksa dengan teliti, itu hasabah yuhasibu muhasabah. Artinya memeriksa dengan teliti. Jadi kita harus punya kemauan gitu ya, harus punya kegiatan untuk selalu memeriksa ibadah kita. Karena mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan itu sudah diperintahkan oleh Allah Ta'ala, juga dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelum ke sana kita harus tahu penting, kenapa sih harus ada evaluasi gitu ya? Kenapa harus ada memeriksa gitu? Buat apa sih? Ya kan?
Ya saya yakin gitu ya, memeriksa atau mengevaluasi itu tentu penting supaya kita tahu apakah kita sudah sampai ke tujuan atau belum. Apakah kita sudah mencapai target atau belum. Kan Ramadan ini ada targetnya kan. Allah sudah bikin target buat kita. Maka harus kita periksa sampai enggak, atau sudah dekat atau masih jauh. Kan penting diperiksa. Iya kan? Kita ibadah. Ibadah kita itu buat apa? Target kita ibadah gitu ya. Kan tidak sekedar melaksanakan perintah Allah kan. Kita tuh punya target. Coba kira-kira target kita ibadah setiap hari itu kita mau ngapain sih, supaya apa kita ibadah tiap hari itu? Coba siapa yang bisa jawab? Kenapa kita ibadah tiap hari? Supaya apa? Supaya ada kerjaan aja gitu? Kan enggak. Saya yakin semua kita punya cita-cita yang sama. Kenapa ibadah tiap hari? Ya pengen selamat di mana? Di akhirat. Kita ibadah tiap hari pengen apa? Ya pengen masuk surga. Karena ibadah tiap hari. Nah itu kan perlu diperiksa, benar enggak ibadah yang sudah kita lakukan selama ini, termasuk ibadah Ramadan, itu tuh sudah dekat dengan surga, betul enggak? Kan harus diperiksa. Jangan dibiarkan, yang penting mah ngelakuin aja lah, udah mengalir aja lah seperti air. Kan jangan, itu kalau mengalir seperti air ya tergantung air mau bawa kemana, ya bahaya juga kita kan. Harus dikendalikan, perahu yang sedang kita naiki ini harus kita kendalikan, kita mau kemana, kanan, kiri, depan, belakang. Cita-cita kita beribadah itu ingin masuk surga, ingin selamat nanti di akhirat. Nah, kan perlu diperiksa, benar enggak nih ibadah kita yang selama ini kita lakukan udah dekat dengan surga atau ternyata masih jauh, kan harus diperiksa. Jadi ketika kita beribadah itu jangan asal melakukan, yang penting mah sholat lah, yang penting udah gugur kewajiban, jangan, nanti rugi. Ya sih mungkin ketika kita sudah sholat dengan cara yang menurut kita baik gitu, tapi nggak tahu menurut Allah baik atau tidak. Mungkin kita sudah gugur kewajibannya, tapi dapat pahala atau enggak? Kan yang kita cari pahalanya, bukan sekedar gugur kewajiban. Contoh, sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu pahalanya apa? Selain nanti surga, pahala sholat 5 waktu apa? Ini sering sholat 5 waktu kan ya? Berarti tahu pahalanya dong? Ya kan? Pahalanya apa di antara pahala sholat 5 waktu? Ada yang tahu? Diampuni dosa. Kita sholat 5 waktu, sampai Rasulullah mengibaratkan sholat 5 waktu seperti apa? Seperti orang yang rumahnya itu ada di depan sungai yang besar dan deras. Dia mandi 5 kali sehari. Kira-kira punya kotoran nggak di badannya? Enggak. Ya kan? Tapi kan cara mandinya harus diperiksa juga. Kalau mandinya mandi kucing gitu ya, cuma wajahnya aja gitu, bersih enggak? Kan enggak gitu ya. Nah sama kita juga, sholat itu menghapus dosa, tapi sholat seperti apa yang menghapus dosa itu kan harus diperiksa. Bayangkan kalau kita asal sholat, ternyata dosa-dosa yang sudah kita lakukan selama ini nggak ada yang kehapus dengan sholat kita, kan rugi banget. Tapi kita pede gitu, kita udah sholat setiap hari kok, pastilah diampuni dosa saya. Ya belum tentu kalau sholatnya nggak benar, makanya perlu diperiksa. Itu pentingnya evaluasi itu. Puasa juga puasa kita juga nih, puasa kita sebulan ini Ramadan harus diperiksa. Karena puasa kita ini ada targetnya, ada tujuannya. Buat apa kita puasa? Jangan sampai nanti lapar iya, haus iya, pahala nggak dapat, cuma gugur kewajiban aja, kan rugi. Makanya perlu diperiksa. Ya kan? Nah, untuk memeriksanya ini gitu ya, Rasulullah Allah Taala sudah menyuruh kita untuk melakukan itu. Rasulullah SAW sudah memberi kita contoh melalui sabdanya juga, ya kan? Misal gitu ya, kalau untuk firman Allah diantaranya dalam surat Al-Hasyr ayat 18, kita sering baca ayat ini ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan perhatikan apa yang sudah kamu persiapkan untuk besok. Besok itu maksudnya apa? Setelah mati. Apa yang kamu sudah siapkan untuk setelah mati? Periksa, kata Allah, perhatikan. Kan berarti nyuruh muhasabah itu, nyuruh evaluasi. Kita umur udah berapa sekarang gitu ya? Ya mungkin ini masih muda-muda nih, masih remaja-remaja gitu. Kita harus husnudzon kalau masih remaja, berarti dosanya masih dikit.
Di sini juga ada yang sudah sepuh kelihatannya, kita harus husnudon gitu ya. Yang sudah sepuh berarti amal solehnya sudah banyak. Tapi ketika melihat diri sendiri, aduh, kayaknya saya masih banyak dosanya ini. Harus gitu kesimpulannya gitu ya. Itu kata Allah, wal tangdur nafsun ma qaddamat lighad. Perhatikan, sudah punya bekal apa nanti buat mati. Dan mati itu tidak harus nunggu tua. Ya, tidak sedikit yang masih muda sudah mati. Termasuk teman saya dulu, belum lulus SMA sudah meninggal. Itu kan, itu contoh seperti itu. Kemudian dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberi kita perintah atau memberikan contoh bagaimana kita harus mengevaluasi amal kita. Sampai Rasulullah SAW mengatakan orang yang rajin mengevaluasi amalnya itu adalah orang yang cerdas. Al-qayyisu, kata Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu menghitung-hitung dirinya dan beramal untuk setelah mati. Jadi Rasul nggak nyuruh orang yang cerdas itu orang yang nanti beramal untuk mati. Enggak, tidak hanya beramal untuk mati, tapi juga dia menghitung-hitung, memeriksa amal yang sudah dilakukannya selama ini, plus ada aksinya itu beramal. Jadi tidak hanya memeriksa, aduh saya banyak dosanya, udah aja, besoknya maksiat lagi. Enggak cuma gitu. Periksa diri, oh iya benar ya saya masih banyak dosa nih. Ada aksinya, taubat, lalu banyak amal soleh, itu baru orang yang cerdas. Atau tidak hanya beramal saja, amal, tapi nggak diperiksa amalnya udah benar apa belum. Kan amal yang menjadi penyelamat kita di akhirat itu, amal yang menjadi pemancing, penyebab kita dapat rahmat Allah itu amal yang diterima, kan begitu. Tinggal asal beramal tuh, tidak ada kata-kata seperti itu. Tapi amal yang diterima oleh Allah Ta'ala itu amal yang bisa menjadi penyebab kita dapat rahmat Allah. Rahmat Allah penyebab kita masuk surga, kan begitu. Berarti sekali lagi memeriksa apa yang sudah kita lakukan selama ini itu harus. Jemaah Masjid Jenderal Sudirman yang sama-sama mengharapkan ridho Allah, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara mengevaluasinya? Nah di sini kita membutuhkan ketelitian gitu ya. Kita membutuhkan ketekunan. Karena tidak akan bisa kita memeriksa apa yang sudah kita lakukan selama ini tanpa ada ketelitian dan ketekunan itu. Karena kalau secara globalnya gitu ya, Allah Ta'ala, Rasulullah SAW juga sudah memberi kita caranya. Cuma tinggal kitanya aja yang memang bertanya gitu. Kalau kita belum tahu, kita bertanya kepada yang sudah tahu, atau belajar gitu ya, menuntut ilmu seperti apa yang kita lakukan sekarang. Muhasabah itu wajib, harus kita lakukan gitu ya, karena akan bisa menentukan benar tidaknya nanti amal kita ke depan. Nah karena wajib, berarti kita harus cari ilmu bermuhasabah itu gimana. Nah di antara cara untuk memuhasabah amal kita itu, ya sebetulnya sama lah dengan mengevaluasi pembelajaran, sama lah mengevaluasi bisnis, itu ya sama aja sebetulnya. Cara mengevaluasi itu kan yang penting adalah ada standarnya dulu kan, ada targetnya dulu. Misal gitu ya, kalau dalam pembelajaran itu ini targetnya kalau udah belajar siswa itu bisa perkalian 5 misalkan. Berarti targetnya kan bisa perkalian 5 tuh. Kemudian setelah diajarkan dicek, diuji, bisa enggak? Dari 10 soal ternyata benar 8, salah 2. Oh berarti kan lumayan berhasil tuh. Gitu kan bisa meriksa tuh. Ternyata setelah mengerjakan soal dari 10 yang benar cuma 3, yang salah 7. Nah, kan bisa kita tuh, oh berarti ternyata saya gagal nih ngajar anak, kan gitu ya. Nah, dalam beramal soleh, dalam beribadah itu sama. Kita harus tahu targetnya dulu. Setiap ibadah yang kita lakukan, kita harus paham targetnya. Kita ambil contoh sholat 5 waktu. Sholat yang Allah wajibkan kepada kita itu, Allah sudah kasih target. Sholat kamu itu harus begini. Coba target sholat yang sudah Allah berikan buat kita apa? Sholat kita harus jadi apa? Kata Allah.
Ada yang tahu nggak? Kan kita sholat 5 waktu nih, masa nggak tahu targetnya? Ya kita sholat ngapain aja berarti kalau nggak tahu targetnya, sholat aja dah. Janganlah seperti itu. Kita beramal harus punya target supaya nanti punya mengevaluasi kita udah benar belum amal kita. Nanti kalau sekedar melakukan kita merasa benar terus, dan itu bahaya gitu ya. Kalau merasa benar terus, kalau merasa sudah melakukan terus, bahayanya apa? Kepedean nantinya. Kalau udah kepedean biasanya muncul apa? Malas. Biasanya gitu. Karena merasa sudah melakukan, contoh sholat tahajud aja ya. Dalam sepekan, misalkan udah 4 kali kita. Karena udah 4 kali kan lebih banyak daripada yang belumnya tuh. Karena merasa sudah melakukan, apa akan yang akan muncul? Pasti malas sudahnya. Oh, sepekan udah 4 kali inilah. Sekarang sekali-kali enggak lah, tidur aja. Sehari itu tidur, besoknya pasti tidur lagi. Akhirnya seminggu ke depan enggak aja. Biasanya begitu itu. Sodako, coba. Ini yang sunnah aja, yang wajib kali. Kalau yang wajib pasti memaksakan. Tapi kalau yang sunnah biasanya begitu tuh. Sodako, ya dalam sepekan itu udah 3 kali kita sodako. Udah 3 kali sodako itu biasanya kalau merasa sudah nih. Sudah sodako lah kemarin 3 kali. Sekarang uang masih ada sisa, buat jajan aja lah. Sekali-kali lah, karena sodako udah 3 kali. Pasti nanti besoknya gitu lagi. Nanti sepekan ke depan gak sodako. Itu biasanya gitu tuh. Kalau nggak diperiksa. Kenapa? Karena merasa sudah melakukan. Biasa orang kalau sudah melakukan udah aman. Biasanya gitu merasanya itu. Maka perlu diperiksa. Maka tadi yang pertama yang harus kita lakukan dalam mengevaluasi ibadah kita adalah kita harus tahu targetnya. Sholat 5 waktu itu Allah sudah kasih target. Apa targetnya? Inna sholata apa? Tanha terus anil fahsyai wal mungkar. Ini saya yakin semua sudah tahu lah, cuma tawaduk saja gitu. Kita ditanya nggak mau jawab, sudah tahu tapi tawaduk nggak apa-apa. Inna sholata tanha anil fahsyai wal mungkar. Salat itu kata Allah nih yang bilang ya, sungguhnya salat itu mencegah orang berbuat fahsya dan mungkar. Dua-duanya sama-sama maksiat, sama-sama dosa. Cuma kalau fahsya itu biasanya dosa yang kaitannya dengan hal yang menjijikkan gitu ya, mesum kayak gitulah. Atau fahsya itu biasanya dosa yang tidak bisa dilakukan sendirian, pasti butuh orang lain, ya kayak berzina gitu, pacaran, berzina. Fahsya. 2, mungkar. Kalau mungkar itu dosa yang sudah sepakat semua manusia itu tahu, itu mungkar. Kayak membunuh, merampas hak orang lain, itu mungkar. Semua orang tuh udah tahu. Nah, sholat itu targetnya nih kata Allah. Sholat yang kita lakukan di tiap hari, yang sehari 5 kali itu targetnya adalah mencegah kita untuk tidak melakukan hal yang fahsya dan tidak melakukan hal yang mungkar. Itu targetnya kan. Nah sekarang tinggal kita periksa. Sholat 5 waktu yang kita lakukan selama ini sudah enggak mencegah kita untuk berbuat dosa. Dosa dengan sengaja lah, taruhlah nggak sengaja mah beda lagi gitu ya urusannya. Ini mah dosa yang sengaja. Apakah kita setelah kita sholat 5 waktu kita masih sengaja, masih merencanakan untuk berbuat dosa? Masih, berarti gagal sholatnya, gitu aja. Berarti sholatnya belum nyampe ke targetnya. Apakah sholat kita selama ini sudah bisa mencegah kita untuk berbuat? Iya, kalau untuk yang sengaja-sengaja saya bisa cegah, alhamdulillah dengan sholat itu. Tapi yang nggak sengajanya masih banyak. Nah itu berarti masih lumayan lah gitu ya, lumayan ada perkembangan. Berarti sholat kita itu bisa mencegah sebagian besar dosa. Mungkin dosa yang sedikit dosa yang lainnya belum bisa. Itu kan bisa ngitung kita. Kita bisa ngecek seperti itu, ya kan? Oh berarti sholat saya di sini nih. Apalagi Rasulullah SAW mengatakan bahwa setiap orang yang sholat, setelah sholatnya kata Rasulullah SAW itu ada yang membawa pahalanya full. Misalnya kalau sholatnya 4 rakaat, pahalanya 4 rakaat semua dia dapat. Tapi ada juga yang kata Rasulullah SAW itu pahalanya cuma 1/10-nya ada yang kurang dari itu, ada yang lebih dari itu, macam-macam. Oh berarti kalau begitu kan sama tadi, sholat itu ada yang sampai ke targetnya berarti full dia pahalanya, ada yang sedikit kan udah diperiksa. Ya kan? Apalagi kalau kita lihat sholat itu yang diterima oleh Allah Ta'ala kan, kalau apalagi nanti kalau kita perpanjang lagi gitu ya permasalahan ini tentang sholat saja, itu kan Imam Ibnu Qayyim itu sampai memuat bisa dikatakan cara mengevaluasi sholat.
Beliau sampai membuat 5 tangga gitu. Orang sholat itu ada 5 tangga gitu, ada 5 tingkatan. Ya kan? Ada yang orang sholat tapi masih bakal disiksa nanti di akhiratnya, ada yang gitu. Siapa? Orang yang sholatnya asal-asalan, tidak memperhatikan rukun, tidak memperhatikan syarat, yang penting sholat. Wudunya nggak bener, biarin gitu ya. Menghadap kiblatnya nggak bener, biarin, yang penting sholat. Nah ini ada najis di bajunya, ya biarin, yang penting sholat. Nah itu, ini dia sholat tapi nanti tetap disiksa di akhirat, waliyadzubillah. Yang kedua, ada orang sholat tapi nanti tetap akan dihisab, nggak selamat dari hisab, akan dihisab tetap. Seperti apa? Orang yang sholat, rukun syarat diperhatikan, tapi nggak khusyuk. Begitu dia sholat, yang dia ingat dunia. Allahu Akbar. Begitu sholat, yang diingat, aduh, keuntungan masih kurang nih. Wah, nanti mau kemana lagi nih habis dari sini nih. Itu yang diingat. Lagi sholat, muncul ide, ilham, oh saya nanti bakal nulis ini, bakal nulis itu, bakal ngerjain ini, ngerjain itu. Itu bukan ilham ya, itu dari syaitan. Karena sedang sholat sih. Kalau lagi sholat yang diingat siapa? Allah saja, bukan yang lain. Maka ketika kita sholat masih ingat dunia, kata Ibnu Qayyim, itu sholatnya nanti dihisab. Ketiga, ini standar, tapi standar paling minimal gitu ya. Apa? Dia sholat, tapi ketika sholatnya hanya sekedar menghapus dosanya, belum sampai mengangkat derajatnya. Dia sholat, tapi sekedar menghapus apa? Dosanya. Sholatnya seperti apa? Sholat, tapi sholatnya belum bisa khusyuk 100%. Khusyuknya masih setengah-setengah. Kenapa? Karena setengah lagi dia bekerja keras melawan godaan setan. Mending tapi kan dia sibuknya itu bukan yang lain, tapi sibuknya untuk melawan godaan setan. Lagi sholat ingat yang lain, langsung istighfar, dalam hatinya istighfar, ingat lagi Allah. Terus lagi ingat yang lain, wah langsung. Jadi wah sibuk melawan godaan setan gitu ya, belum bisa fokus mengingat Allah. Mendinglah dia diampuni dosanya. Yang terakhir, orang yang keempat, ini standarnya naik dikit, dengan sholatnya dia dapat pahala. Selain diampuni dosanya, dapat pahala, naik derajatnya di sisi Allah. Sholat seperti apa? Khusyuk. Sholatnya khusyuk. Jadi dia itu ketika sholat ingat Allah. Ada yang kelima yang paling tinggi kata Ibnu Qayyim, dengan sholatnya dia dekat dengan Allah. Yang ketika sholatnya dia merasa diawasi Allah, sehingga dari takbir sampai salam benar-benar ingat Allah dan merasa dia sedang diawasi Allah. Sampai ketika selesai sholatnya pun terus merasa diawasi Allah. Itu orang yang sholatnya sudah sangat tinggi tingkatannya. Itu harus diperiksa, itu kita yang mana kita gitu. Sholatnya yang mana nih? Sholatnya yang nanti tetap akan disiksa di akhirat, waliyadzubillah. Apa sholat kita ini termasuk sholat yang nanti tetap akan dihisab? Ya kan? Hisab yang serius itu yang hasilnya pasti masuk neraka loh. Itu hisab yang serius. Tapi kalau hisab yang ringan, dihisab tapi diampuni semua dosanya. Coba mau yang mana? Mau yang dihisab tapi diampuni atau mau dihisab tapi disiksa? Pasti semua kita jawab dihisab tapi diampuni. Berarti minimal yang ketiga. Sholat ingat Allahnya walaupun cuma setengahnya, tapi setengahnya lagi itu gara-gara sibuk melawan godaan setan, bukan sibuk karena ingat dunia. Itu sholat seperti itu. Evaluasi dari target gitu ya kan. Nanti pasti ketika kita sudah melihat gitu ya bahwa ternyata sholat kita masih jauh dari target, yaitu bisa mencegah diri kita dari berbuat dosa yang sengaja gitu ya, masih jauh, pasti kesimpulannya ada yang salah dengan sholat saya ini. Kesimpulannya pasti begitu. Bukan cuma oh iya ya sholat saya masih jauh dari yang targetnya nih, udah aja diam, enggak. Pasti kesimpulannya itu begitu tahu, wah sholat saya ternyata belum sampai targetnya, masih jauh, aduh ada yang salah dengan sholat saya ini, pasti periksa sholatnya langsung. Yang pertama diperiksa dari amal itu apa? Satu yang paling penting, niat saya udah bener, jangan-jangan niat saya selama ini sholat itu salah ya, niat saya cuma untuk dunia, supaya rezekinya lancar, supaya keinginan terkabulkan, supaya lulus ujian, mungkin karena dunia saja ya, mungkin gitu. Aduh jangan-jangan nih sholat saya selama ini cuma karena dunia, bukan karena ingin masuk surga, lupa surganya, lupa akhiratnya, dunia aja. Karena kata Allah Ta'ala kalau orang seperti itu niatnya, faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada orang katanya, ini tentang ibadah haji ya, ada orang ketika ibadah haji itu kata Allah dia berdoa hanya untuk dunia saja. Karena dia mintanya dunia saja, maka kata Allah dia tidak akan mendapatkan bagian di akhiratnya. Dunia aja yang dia minta, dunia ya udah dunia saya kasih kata Allah. Akhiratnya enggak, kamu enggak minta.
Nah kita juga sama, ibadah kita, sholat kita, setiap kali sholat yang diingat cuma urusan dunia, ya Allah lancarkan urusan saya, lancarkan jodoh saya, lancarkan rezeki saya, luluskan saya untuk bisa masuk universitas perguruan tinggi negeri yang ternama gitu ya. Ya Allah lancarkan ini perniagaan saya, bisnis saya, itu aja dalam sholat yang diingatnya gitu ya, itu aja yang didapat. Makanya wajar dari sholatnya dia enggak mendapatkan target yang utama apa, mencegah dari dosa yang besar atau dosa yang sengaja, ya kan? Itu tuh baru dari sholat tuh, periksa sholat kita sampai mana kita sholatnya. Selain niat apa lagi? Bisa jadi niatnya udah bener nih, caranya yang salah. Karena niat yang benar belum cukup kalau caranya salah. Contoh lagi nih ya, kita niatnya ingin membersihkan rumah, mau ngepel, niatnya bagus kan, ingin ngepel rumah, ingin bersih-bersih, tapi caranya salah. Apa? Pakai lap bekas nyuci mobil, situ ada olinya, ada minyaknya, terus pakai ya jadi kotor atau lantainya kan. Niatnya udah bener tuh ingin bersihin, tapi caranya salah, jadi kotor, nggak berhasil tuh ngepelnya. Sama kita juga, sholat niatnya udah benar misalnya, wah ingin masuk surga sholatnya, caranya salah, nggak belajar ilmunya, niatnya bukan niatnya, rukunnya salah, misalkan takbirnya nggak Allahu Akbar gitu, misalkan ngangkat tangan aja, mulutnya nggak bergerak-bergerak, padahal para ulama bilang harus bergerak mulutnya, karena yang namanya membaca itu mulut bergerak, kalau nggak bergerak bukan membaca namanya. Membaca takbir berarti benar Allahu Akbar, walaupun nggak keras Allahu Akbar, itu harus bergerak mulutnya. Baca Al-Fatihah itu kan rukun kan, baca Al-Fatihah rukun, bergerak mulutnya, ya kan? Jadi tahu mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang sunnah, harus tahu. Jangan sampai yang wajib ditinggalkan, yang sunnah dikerjakan, itu kan kebalik gitu. Tahiyat awal ditinggalkan, kagok lah, biar nggak usah ada tahiyat awal aja, itu wajib padahal. Tapi yang sunnahnya doa-doa di setiap ruku sujud dibaca misalkan, kan itu terbalik gitu, ya kan? Nah itu hati-hati, caranya pun harus benar. Lagi-lagi ujungnya apa? Thalabul ilmi, belajar, wajib kita belajar, ya kan? Itu baru sholat. Saum, target saum. Apa target saum? Kata Allah, target saum itu la'alakum tattaqun, supaya kamu bertakwa, ya kan? Takwa itu ada 3 dimensinya, 1 akidah, 2 ibadah, 3 akhlak. Berarti kalau misal akidah kita udah bagus, tauhid kita udah bagus nih, ibadah kita udah bagus, akhlaknya masih jelek, berarti kita belum takwa, berarti puasa kita belum sampai target. Makanya kata Rasulullah SAW tentang puasa nih, target puasa, man lam yada' qaula zur wal jahla wal amala bihi falam yada' lillahi hajah falaisa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang ketika puasa itu tidak meninggalkan perkataan bohong, perkataan dusta, tidak meninggalkan dosa, maksiat, maka Allah tidak butuh kepada puasanya. Berarti targetnya puasa itu sama kayak sholat tuh, mencegah orang berbuat dosa. Puasa itu targetnya membuat orang berakhlak baik, jaga lisannya, jaga alat panca inderanya dari semua dosa. Berarti ketika puasanya enggak begitu, berarti masih gagal puasanya, belum sampai target. Nah kalau gagal, berarti ada yang salah dengan puasanya. Ketika kita tahu ini ada yang salah dengan puasa saya, apa yang pertama diperiksa? Coba lihat niatnya, niat puasanya karena Allah bukan? Ternyata puasanya karena ikut-ikutan, misalkan kan sekarang Ramadan pada puasa, ya puasa lah, masa saya enggak? Berarti niatnya salah kan? Bisa jadi niatnya. Tapi sekarang niatnya udah benar karena Allah, bisa jadi caranya. Cara puasanya nggak benar, ya kan? Puasa, tapi ternyata tidur mulu gitu ya. Puasa, tapi lisan nggak dijaga, masih ngomongin orang. Puasa masih banyak ngobrol. Puasa masih suka cuci mata, jalan-jalan kemana yang banyak aurat yang tidak tertutup, kan jadi salah kan? Caranya puasa tapi banyak nonton film gitu ya, nonton TV kalau lagi puasa, ya salah. Gimana mau benar puasanya, ya kan? Itu periksa, perbaiki langsung, mumpung masih punya kesempatan setengah bulan ke depan, ya. Itu cara diantara, dan itu berlaku untuk semua ibadah kita. Sodakoh sama, cari target sodakoh apa, terus setelah sodakoh kita gitu atau enggak, belum, berarti sodakoh kita ada yang salah. Zakat sama, kita sudah zakat, apa target zakat? Kata Allah ini misalkan, lihat ternyata kita belum sampai target itu, berarti zakat kita ada yang salah. Terus semuanya begitu. Semuanya begitu. Semua amal soleh kita, saya sering beramal soleh, sering bantu orang, tapi kok gini terus sayanya, oh berarti ada yang salah niat kita.
Semuanya begitu. Jadi mari pertama periksa niatnya, ketika kita tahu targetnya ada yang tidak tepat, lihat niatnya, kemudian yang kedua periksa caranya. Dan yang paling tepat setelah kita menemukan ada yang salah dengan ibadah kita, bertaubat. Karena bisa jadi dosa lah yang sudah kita lakukan dulu yang belum kita tobati, yang menghalangi kita mencapai target dari ibadah-ibadah yang kita lakukan. Tobat yang sering, tobat yang banyak, tobat yang nasuha, tobat yang serius. Menyesal, tinggalkan dosanya dan bertekad untuk tidak mengulangi kembali. Kemudian setelah itu baru berdoa kepada Allah yang serius, minta tolong kepadanya, karena hanya dengan pertolongan Allah kita bisa melakukan apa yang kita cita-citakan. Semoga Allah memberi kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa mengevaluasi dengan baik semua ibadah kita, ya tidak hanya Ramadan ini saja tapi itu ke depannya terus. Setelah itu kita bisa memperbaiki ibadah kita, ya dengan memperbaiki niat, memperbaiki cara, banyak bertobat dan tentu banyak berdoa kepada Allah agar kita diberikan pertolongan untuk bisa melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.